Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada pembahasan yang keempat ini di dalam tema menelusuri ibadah dengan sunnah, sampailah pembahasan kita kepada bab syarat dan wajibnya berwudu. Apa yang menjadikan syarat dan wajibnya berwudu? Di antaranya disandarkan kepada hadis dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddu'a." Tidak akan diterima sholat bagi seseorang yang dia itu berhadas hingga dia itu berwudu. Qala rajulun min hadrul mauta. Kemudian ada seorang laki-laki dari hadrul maut. Dia bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadasu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah menjawab, "Usaun wa duratun." Inilah yang diterangkan oleh Abu Hurairah ketika ada orang Arab bertanya tentang hadas. Dan ini menjadikan satu dalil bahwa orang Arab sendiri yang ahli dalam bahasa Arab, dia tidak mengerti apa itu yang disebut hadas. Oleh karena itu, yang harus menjadikan satu bahan perhatian bagi kita pun juga harus sama meneliti apa itu yang disebut dengan hadas. Apakah hadas itu nanti sama dengan najis? Apakah najis pun juga sama dengan hadas? Sebab berdasarkan hukum nanti berbeda antara hadas dengan najis. Dan bahkan dalam pengaruh berwudu, dalam pengaruh sholat pun juga berbeda antara hadas dengan najis. Sebab kalau kita bilang yang namanya hadas itu membatalkan dalam berwudu dan juga termasuk nanti membatalkan di dalam sholat, tapi kalau najis dia itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan sholat. Cuma hukumnya saja nanti kalau najis itu berdosa. Ini yang disandarkan kepada suatu kitab tarifat, di mana dalam kitab tarifat diungkapkan al-hadasu, bahwa yang dikatakan hadas ialah huwa an-najasatul hikmiyatul maniyatu minas sholati wa ghairiha. Bahwa yang dinamakan hadas ialah satu perbuatan yang dia itu menghalangi dari perbuatan sholat dan wudu. Sedangkan wa najasatu, sedangkan yang dikatakan dengan najas ia al-qadaratu allati tajibu ala muslim. Bahwa yang dinamakan najis itu adalah satu kotoran yang dia itu wajib untuk dihilangkan atas muslim, an yantaziha anha wa yaksila ma asabahu minha. Dan wajib seorang muslim itu menghilangkan atau mencuci apa yang dia itu terkena najis. Jadi di sini jelas hukumnya. Kalau hadas itu adalah dia itu nanti membatalkan dari wudu dan juga termasuk membatalkan sholat. Tapi kalau najis tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Tapi orang yang membawa najis itu nanti hukumnya berdosa. Sebab kenapa hukumnya berdosa? Sebab yang dikatakan najis itu adalah allati tajibu alal muslimi an yantaziha anha wa yaksila ma asabahu minha.
bahwa setiap orang yang muslim itu wajib membersihkan diri dari najis dengan mencucinya. Maka ketika orang muslim itu nanti baik dia itu dalam keadaan sholat maupun dia itu tidak dalam keadaan sholat, hukumnya wajib untuk membersihkan najis. Maka nanti di sini hukumnya dia itu berdosa. Sholat ketika ada orang yang dia itu sholat membawa najis, sholatnya tidak batal, berwudunya tidak batal, tapi hukumnya dia itu berdosa. Ini sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis atau disandarkan pada hadis, di mana ketika pada waktu itu ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fis saubi allati tujami'uha fihi. Ketika ada seseorang bertanya kepada istri Rasulullah SAW, di mana ketika ditanya apakah keadaan Rasulullah SAW sholat fisaubi pada baju alati tujami'uha fihi, yang dia itu bekas untuk bersenggama, berkas untuk bersenggama dengan istrinya, kemudian dipakai untuk sholat. Qalat faqalat, kemudian istri Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, betul. Idza lam yarofihi adan." Dia menjawab, apabila atau selama dia melihat bahwa di baju itu tidak ada adan, artinya apa? Tidak ada najis. Kalau dipikirkan ini najis, hanya dilihat saja oleh Rasulullah, tapi dari segi kehati-hatian Rasul cukup melihat tidak ada najis, berarti itu hukumnya boleh. Atau disandarkan kepada dalil yang lainnya lagi. Ulama menyatakan, wa baina Rasulullah SAW yusolli bi ashabihi. Rasulullah SAW pernah sholat dengan para sahabat. Idkhala na'laihi fawadu'ahuma an yasarihi. Maka ketika Rasulullah SAW itu melepaskan sandalnya, kemudian meletakkan di sebelah kirinya ketika waktu itu sholat. Faqalau ni'alahum, kemudian para sahabat pun juga ikut melepaskan sandal mereka. Falama qada sholatahu, maka ketika sholatnya itu sudah beres, qala Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuka sandal-sandal kalian? Qalu, para sahabat itu menjawab, ra'ainaka khalaqta fa khalaqna, karena aku melihat engkau ya Rasulullah membuka sandal, melepaskan sandal, maka kami pun juga melepaskan sandal kami. Qala Rasulullah SAW bersabda, inna Jibrila atani au atin fa ahbaroni anna fihima adan. Bahwa sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan Jibril memberitahu kepada aku bahwa di sandalku tadi itu ada adzan, yaitu ada najis. Di sini dipahami oleh ulama, di sini najis artinya apa? Sholat itu tidak boleh membawa najis, tapi najis tidak membatalkan sholat. Dari mana tahu najis tidak membatalkan sholat? Rasul tidak kembali lagi dari awal. Sholatnya ketika sandal itu dilepaskan, Rasul terus melanjutkan sholatnya. Berbeda dengan hadas. Kalau hadas ketika ada orang yang dia itu berhadas, sholat kemudian berhadas, maka dia harus kembali dari awal. Sebab apa? Sholatnya itu batal. Inilah yang menjadikan perbedaan. Maka apa bedanya najis dan apa bedanya hadas? Yang jelas, kalau hadas itu adalah yang diungkapkan ma kharaja min sabilain. Hadas adalah penyebab apa saja yang keluar dari dua jalan, itulah yang dinamakan hadas. Sedangkan najisnya adalah bendanya. Benda yang keluar dari dua jalan itu namanya najis. Sedangkan penyebab yang keluarnya sesuatu dari dua jalan itu namanya hadas. Jadi hadas jelas berbeda dengan najis. Ini yang membedakan. Apa yang membedakan hadas? Nanti akan ada lagi pembahasan yang lebih jauh lagi nanti
di dalam bab yaitu yang membatalkan tentang wudhu. Sebab apa? Nanti akan terjadi sekali lagi banyak perselisihan. Apakah hanya dua jalan ini saja yang membatalkan wudhu? Sebab para ulama pun menyatakan masih banyak lagi, seperti kal masjid dakari, wal masih mar'ati, wal qoi mil al-fahmi, wal hijamati. Itu termasuk bahan-bahan yang akan menjadikan perselisihan di akan datang. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam selanjutnya, dalam pembahasan yang selanjutnya. Saya akhiri sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.